Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa azzazundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah faqad fadal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah sidang salat Id yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kegiatan kita yang sangat mulia di hari yang sangat mulia, terlebih kita bertakbir untuk memuji zat yang sangat mulia. Tidak ada kata dan kalimat yang paling indah untuk mengawali kesemuanya kecuali dengan kalimat tahmid dan kalimat tasyakur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas anugerah karunia nikmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ada satu yang terkadang kita lupa, bahwa 2 bulan sebelum datangnya Ramadan hadir ke tengah-tengah kita. Kemudian pada akhirnya Ramadan meninggalkan kita. Maka patut kita ucapkan alhamdulillahilladzi qad balaghana ila syahril Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan Ramadan ke tengah-tengah kita. Berarti bahwa Ramadan sudah ada di tengah kita selama 1 bulan penuh. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bahagia karena amal ibadah kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hindarkanlah kami menjadi orang-orang yang sengsara karena amal ibadah kami ditolak oleh-Mu ya Allah. Tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'zim. Khusus kita tujukan kepada makhluk yang sempurna. Contoh teladan buat kita semuanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita semuanya yang hadir akan dicatat sebagai pengikut yang setia. Setia mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terpenting, kita mengikuti jejak Allah dan para malaikat. Allah dan para malaikat, ketika disebut nama Nabi Muhammad, beliau tidak berdiam diri, tapi beliau mencontohkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sebelum khatib melanjutkan khutbahnya pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan dan perkenankanlah khatib untuk berwasiat khususnya buat diri khatib dan umumnya buat para jamaah sekalian, yaitu wasiyatut taqwa. Wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti yang sesungguhnya,
yaitu imtitharu awamirih wajtinabun nawahi zahiran wa batinan, yaitu senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga dengan cara demikian kita dimasukkan ke dalam golongan dan kelompok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin para jamaah sidang salat Id yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Hadis Imam Zakaria Al-Khandalawi radhiyallahu anhu di dalam kitab yang masyhur Fadailul A'mal disebutkan ada satu riwayat bahwasanya pada saat Nabi Muhammad berhadapan dengan para sahabat untuk menyampaikan khutbahnya pada saat itu, dan pada saat itu beliau menunjuk mimbar beliau yang memiliki 3 anak tangga. Falamma irtaqa darajatal ula qala amin. Pada saat saya menaiki anak tangga yang pertama, maka pada saat itu aku berkata amin. Kemudian falamma irtaqa darajatas tsaniyah, pada saat saya melakukan dan menaiki anak tangga yang kedua, qala amin, dan saya ucapkan amin. Falamma irtaqa darajatas tsalitsah qala amin. Kemudian pada saat saya menaiki anak tangga yang ketiga, dan saya pun mengucapkan amin. Setelah Rasulullah menyampaikan khutbah dan tausiahnya, kemudian beliau duduk, kemudian ditanyalah oleh sahabat, laqad sami'na annaka taqul amin thalatha marrah. Kalau saya tidak salah dengar ya Rasulullah, saya mendengarkan engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan? Kemudian Rasulullah menjawab, aradoli Jibril. Pada saat itu Jibril dia mendoakan kepada umatnya Nabi Muhammad dengan 3 doa yang buruk. Dia mendoakan umatnya Nabi Muhammad dengan 3 doa yang tidak aku lazim dengar. Maka pada saat itu aku aminkan. Wal'iyadu billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil ham. Ada catatan yang menarik. Yang pertama yang berdoa adalah Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, penghulu dari seluruh malaikat, dan yang mengaminkan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sudah dipastikan kalau saja 2 makhluk Allah ini yang sangat mulia, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas untuk kita, karena doa yang ini yang diajukan adalah doa yang tidak baik buat kita, wal'iyadu billah. Mudah-mudahan kita terlindung darinya untuk tidak masuk dalam 3 golongan tersebut. Yang pertama adalah ba'uda liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Celaka buat mereka yang masih dipertemukan oleh bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara dan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan, maka yang bersangkutan tidak memperoleh ampunan daripada Ramadan. Ramadan adalah syahrul maghfirah. Ramadan adalah bulan ampunan yang buat kita semuanya yang memiliki dosa dan sebagainya. Ada 3 tahapan yang dilakukan buat seseorang agar dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa di antara kita yang melakukan ibadah puasa dengan mengharapkan iman dan ikhtisab karena Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya, sudah dipastikan bahwa mereka yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan iman dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang besar maupun dosanya yang kecil yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, kalau ada di antara kita mengharapkan maghfirah dari Ramadan, tapi yang bersangkutan tidak melakukan ibadah puasa, mohon maaf, mungkin puasa di hari pertama saja, tarawehnya di hari pertama saja, baca Al-Qur'annya mungkin di malam pertama saja, maka yang bersangkutan sudah dipastikan tidak akan mencium bau maghfirah Ramadan. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mengisi Ramadan dengan kegiatan aktivitas ibadah, sepakat para ulama mengatakan qama ay makna salatut tarawih, bahwa salat tarawih dan apapun aktivitas yang lain di dalamnya
Kalau ada di antara kita, dia sudah berpuasa, tapi ternyata dia tidak pernah mengisinya dengan tadarus Al-Quran. Dia tidak pernah melaksanakan sholat sunat tarawih di dalamnya. Dia tidak menunaikan ibadah zakat dan infak dan sedekah di dalamnya. Maka yang bersangkutan tidak akan pernah mencium bau maghfirah dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang terakhir untuk menyempurnakan Ramadan dalam kehidupan kita. Maka yang terakhir, man ahya Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa di antara kita yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Mungkin inilah yang tepat, karena Ramadan harus diakhiri dengan hal yang baik. Ketika kita mengawalinya dengan hal yang baik. Kalau Ramadan awalnya dengan iman, maka harus diakhiri Ramadan pun dengan iman. Betapa banyak ada di antara saudara kita yang dia puasa di hari-hari yang pertama, dia tarawih di hari-hari yang pertama, tapi ternyata dia tinggalkan Ramadan sebelum Ramadan meninggalkan dirinya. Banyak di antara kita yang sudah sepi Ramadan, sepi tarawih kita di akhir penghujung bulan suci Ramadan. Sementara Ramadan masih tinggal beberapa hari lagi, dia bercokol dalam kehidupan kita. Jadi oleh karenanya, Ramadan akan hadir ke tengah-tengah kita dengan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala setelah yang bersangkutan memenuhi 3 proses dalam kehidupan Ramadan. Yang pertama, dia melakukan ibadah puasa, dan yang kedua, dia isi ibadah puasa tersebut dengan ibadah yang lainnya, dan yang ketiga, dia hidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan kegiatan muhasabah, iktikaf dan sebagainya. Dan inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Idza dakhala asrul awakhir, apabila masuk 10 yang terakhir, maka 3 perkara yang beliau lakukan. Wan sadda mi'darahu, dia kencangkan ikat pinggangnya. Wa aiqadha ahlahu, dan dia bangunkan keluarganya. Wa ahya lailuhu, dan dia hidupkan di malam harinya. Tidak didapatkan yang bersangkutan keistimewaan malam Lailatul Qadar kalau ternyata dia lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya. Inilah perbedaan tipis antara kita dengan baginda Rasulullah SAW. 10 yang terakhir, Rasulullah itu tidurnya sedikit, tapi kalau kita sedikit-sedikit tidur. Hadirin para jamaah, sidang sholat Id yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian sahabat bertanya, siapa golongan yang kedua yang didoakan buruk oleh Jibril dan engkau aminkan ya Rasulullah? Yang kedua, kata Rasulullah, ba'uda liman dzukira ismi indahu falam yusalli salata alaika, yaitu mereka yang apabila disebut nama Nabi Muhammad, tapi ternyata yang bersangkutan tidak mengucapkan salawat kepada engkau ya Muhammad. Hadirin para jamaah, Ibrahim bin A'zam, beliau salah satu ulama, beliau pernah mengatakan, idza asba'a hadakum, apabila ada di antara kamu yang pagi hari pada saat itu mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lazima ayyaskura, maka dilazimkan buat orang yang bersangkutan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah, saya pikir tidak ada pemimpin manapun di muka bumi ini yang akhir hayatnya mengucapkan ummati, ummati. Bahkan pada saat detik-detik beliau ingin wafat, beliau pun masih tidak memikirkan dirinya, tapi yang dia pikirkan adalah umatnya. Pada saat beliau mengerang sakitnya menghadapi sakaratul maut, maka pada saat itu Jibril berpaling dari mukanya. Dan pada waktu itu dia berkata, ya Jibril, kenapa engkau berpaling dari mukaku? Engkau tidak suka melihat aku. Apa jawab Jibril? Ya Muhammad, bukan saya tidak suka melihat engkau ya Muhammad, tapi siapa yang tega melihat sang kekasih Allah dicabut nyawanya. Wahai para wanita dan muslimah, pemimpin mana
yang dia itu pada saat dia kehadirannya menghilangkan tradisi masyarakat jahiliyah. Wahai para wanita, sebelum datangnya Nabi Muhammad, mendengar wanita akan lahir, maka disiapkanlah satu lubang. Yang lubang itu untuk siap-siap mengubur engkau para wanita. Tapi dengan kehadirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu terangkatlah derajat wanita di tengah-tengah manusia. Bahkan dimuliakan, ada satu surat di dalam Al-Quran yang dikenal dengan surat An-Nisa. Pada saat itu Nabi Muhammad dia berkata, di penghujung akhirnya beliau berkata, ummati, 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 umatku, umatku, ittaqullah hafiz salah, ittaqullah hafiz salah, ittaqullah hafiz salah. Takutlah kamu kepada Allah dalam salat. Takutlah kamu kepada Allah dalam hal salat. Takutlah kamu kepada Allah dalam hal salat. Nabi Muhammad sudah memprediksikan di kemudian hari betapa banyak umatnya yang tidak perhatian terhadap hal yang berkaitan dengan ibadah salat. Hadirin para jamaah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah yang cukup menarik, ibadah yang cukup unik dalam kehidupan keberagamaan. Kalau ibadah salat, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada umatnya untuk mendirikan ibadah salat. Aqimi sholat wa atu zakah. Kemudian kalau ibadah zakat, Allah perintahkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya untuk wajib membayar zakat. Dan begitu pula ibadah puasa, Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 183 untuk sampaikan kepada kepada umatnya untuk wajib melaksanakan ibadah sholat. Tapi beda dengan surat Al-Ahzab ayat 56 yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Sebelum orang beriman diperintahkan untuk melakukan ibadah sholawat, Allah dulu dan para malaikat yang mencontohkan untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah, man shalla alayya mi'ata marratan qadallahu hajatahu mi'ata hajah. Barang siapa di antara kalian yang bersalawat kepadaku 100 kali dalam satu hari, maka Allah akan kabulkan hajatnya 100. Sab'ina li akhiratihi wa talatina li dunyahu. Allah akan kabulkan dibagi dua tahap. Tahap yang pertama 70 Allah kabulkan di akhirat, dan 30 Allah kabulkan di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dicatat oleh Allah sebagai insan-insan yang selalu mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian terakhir sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kelompok yang ketiga yang diaminkan buruk oleh Jibril dan engkau aminkan, siapakah gerangan? Rasulullah menjawab, ba'udah liman adraka abawaihi au ihdahuma falam yudkhilal jannah. Barang siapa di antara kalian yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, maka sudah dipastikan yang bersangkutan celaka, tidak akan diterima pahala ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedudukan orang tua di dalam syariat Islam. Bahkan syukurnya kita kepada Allah itu disandingkan dengan syukurnya kita kepada kedua orang tua. Abu Laith As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau pernah mengatakan ada salah satu ayat yang tidak bisa kita amalkan yang satu, kemudian kita tinggalkan yang lainnya. Karena satu sama lain dia saling berhubungan. Tidak bisa kita dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Begitu pula sebaliknya, tidak bisa kita dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita bersyukur kepada kedua orang tua. Sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun zakat yang sudah kita keluarkan,
sehebat apapun pergi haji yang sudah kita tunaikan, tapi mohon maaf kepada yang bersangkutan dia durhaka kepada kedua orang tua, maka sudah dipastikan amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya keramat kedua orang tua. Kalau kita sementara ini kita datangi kuburan-kuburan keramat, tapi kita lupa ada keramat di dunia yang pernah kita sakiti. Ada keramat di dunia yang selama ini kita tidak pernah hormati. Itulah hakikat daripada keramat dunia, yaitu kedua orang tua kita. Imam Ad-Dailami di dalam satu hadisnya beliau pernah mengatakan, "Idza taraka ar-rajulu ad-du'a li walidayhi yanqati'u anhu rizqah." Kalau ada di antara kalian yang setelah habis sholat, dalam satu harinya dia lupa doa kepada kedua orang tuanya, jangan salahkan kalau Allah putus rezekinya dalam kehidupannya. Jadi kalau ada di antara kita yang sementara ini, bisnis tidak pernah berhasil, kemudian utang begitu banyak dan sebagainya, tidak perlu kita datang ke tempat yang lainnya. Bahkan karomahnya keluarga, karomahnya orang tua, melebihi daripada karomah 1000-nya para wali dan sebagainya. Inilah wali hakiki yang ada di dunia, yaitu kedua orang tua kita. Tangisan air matanya di malam hari menggemparkan bumi. Mengadahkan tangannya di malam hari mendoakan kita. Dia akan membuka pintu aras buat anaknya. Hadirin para jamaah, kaum muslimin, sidang Id yang berbahagia. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini, Ramadan akan memberikan bekas dalam kehidupan kita. Dengan 3 catatan. Yang pertama, yaitu bahwa kita akan mendapatkan maghfirah dan ampunan dari bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan ini kita masih tetap membudidayakan puasa dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, lakukan perbuatan-perbuatan ibadah yang baik, walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita semuanya. Lailatul Qadar, sebagian ulama pun mengatakan dia akan datang sepanjang masa. Jadikanlah rumah-rumah tangga kita sebagai tempat untuk memperoleh Lailatul Qadar dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, jadikanlah ini momentum sebagai alhamdulillahilladzi qad ja'alana min ummati Muhammad, bahwa kita telah bersyukur bahwa kita telah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manidda'a hubbun nabi walam ya'mal sunnatihi fahuwa kadzab. Barang siapa yang dia mengikrarkan dirinya cinta sama Rasulullah, dia cinta kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak mengamalkan sunnahnya, maka pembohong besar orang yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yaitu mereka-mereka yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, tidak pernah menyakiti perasaan orang tua. Disiapkan satu pintu sorga yang bernama Babul Walid, yaitu pintu mereka yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari fitri ini, semua doa dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistiqomahkan ibadah kita, dan Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa azazundahu wa hadamal ahdaba wahdah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiq wa'dil amin. Syafi'ul musafi'in wa syahidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah sidang salat Id yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini wabil khusus akan kita kirimkan terlebih dahulu Fatihah untuk buat kita semuanya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Fatihah yang pertama, semoga Allah panjangkan umur kita. Semoga Allah istiqomahkan ibadah kita. Semoga Allah berikan kita kesehatan. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak dan cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Semoga Engkau perkenankan pada kami yang hadir di majlis ini untuk bisa berziarah kembali ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan sujud kepadamu, ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu berzikir kepadamu, ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu bersalawat kepada nabimu, ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu membaca Al-Quran dalam kehidupan kami, ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan ibadah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian Fatihah kita kirimkan khusus buat mereka-mereka yang telah berbakti kepada kita semuanya, terutama kedua orang tua kita dan guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan ini sebagai hadiah dan kado yang terindah untuk kita sebagai anaknya. Semoga mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas amal ibadahnya, dan Allah terangi kuburannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad bin Nahjil Qawim wa dhamman arbatil khulafai rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma khzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mustada'afina fi Palestin. Allahumma ahli kafarata wal yahuda fi Palestin. Allahumma ahli kafarata wal yahuda fi Palestin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, pada pagi hari ini di tengah kegembiraan kami dan kemenangan kami sebagai seorang muslim, ya Allah, setelah 1 bulan penuh kami melaksanakan ibadah puasa, ya Allah,
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, wabil khusus dosa guru dan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa banyak dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat, ya Allah, baik yang disengaja maupun yang kami khilaf, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang zahir maupun yang batin, yang kami sengaja maupun yang kami hilap, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa orang tua kami yang masih ada, ya Allah. Panjangkanlah umurnya, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, ya Allah, sehingga kami ada kesempatan untuk berbuat baik kepada keduanya, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau tutup mata kami, ya Allah, sebelum kami bisa membahagiakan keduanya, ya Allah. Janganlah kau matikan kami, ya Allah, sebelum kami bisa membuat mereka tersenyum, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari fitri ini, ya Allah, kami tidak sempat untuk berziarah ke makam kedua orang tua kami, ya Allah. Namun di tempat yang berkah ini, ya Allah, kami kirimkan Fatihah dan doa khusus buat kedua orang tua kami. Ampunilah dosa mereka, balaslah amal ibadah mereka, terangilah kuburan mereka, ya Allah, dan berikanlah sorga yang telah Kau janjikan, Jannatun Naim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau telah anugerahkan kepada kami, Kau pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini, ya Allah. Sementara banyak saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil, Engkau tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa banyak saudara kami yang saat ini berada di rumah sakit, ya Allah. Mereka sedang memperjuangkan antara hidup dan matinya, ya Allah. Ya Allah, angkatlah penyakitnya, berikanlah kesehatan kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bahagia. Engkau terima seluruh amal ibadah kami, ya Allah. Puasa kami, tarawih kami, tadarus Al-Quran kami, dan seluruh amal ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, ya Allah. Wala taj'alna minal asqiya'i mardudin. Ya Allah, janganlah Kau jadikan kami menjadi hamba-hamba yang celaka, ya Allah. Baik celaka di dunia, terlebih kelak nanti celaka di akhirat, ya Allah. Terlebih amal ibadah kami Engkau tolak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun yang akan datang, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun yang akan datang, ya Allah. Berikanlah kesempatan pada kami untuk menjadi orang-orang yang baik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ummati Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan umumnya buat para jamaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.